Yo, halo, lu lagi dengerin podcast, bukan podcast sih, gue nyebutnya wawancara lintas waktu. Jadi sebuah wawancara yang mewawancarai orang yang sama di waktu yang berbeda. Seperti biasa kita akan rewind satu minggu atau bahkan satu bulan kemarin ada apa dan apa yang akan terjadi di masa depan kita akan tanyakan pada orang yang sama, itu saya. Halo, saya Paksi Adiasa. Oke, jadi terlalu lambat kayaknya untuk memperkenalkan diri, tapi, oke, ya jadi kebetulan video ini direkam pada tanggal atau diambil pada tanggal 17 Maret 2024. Nah, tepat pada 5 atau ke hari 6 puasa gitu. Nah, ya, banyak yang menarik sih sejujurnya di bulan puasa ini. Banyak banget. Kayak mulai dari jam tidur yang emang udah tidak teratur. Enggak, men. Mungkin waktu dulu kecil, usia sekitar 10 atau 9 tahun lah. Kita tuh ngelihat puasa tuh sesuatu yang apa ya, disebut unik dan emas gitu. Karena waktu dulu mikirnya abis sahur tuh bisa tidur lagi. Yang mana di rentang jam 6, jam 7 tuh kita masih tidur nggak apa-apa. Yang penting udah sholat subuh tuh kayak surga banget gitu, bro. Tapi kalau sekarang abis sahur tidur tuh kayak abis subuh ya, tapi tidur tuh kayak nggak dilakuin. Sayang, mau dilakuin juga kayak kayak takut bablas aja gitu, karena kebetulan gue tinggal di Bogor dan sejak gue by the way sekarang lagi di Bogor, dan sejak pertama kali puasa setiap pagi tuh selalu hujan. Setiap pagi selalu hujan, entah itu dari jam 2 dini hari atau jam berapa, yang penting rentang jam 5 sampai jam 9 ke atas tuh selalu aja hujan. Dan lu tahu kan ya, vibes vibes um, hari Senin yang hujan, yang dingin gitu, uh, yang kayak membuat lu kayak, wah, kayaknya hari ini gue nggak usah ngantor. Wah, hari ini kayaknya gue nggak usah ke sekolah buat upacara. Gue akan melambat-lambatkan diri. Wah, bangsa. Sumpah, gue satu hari di bulan puasa kemarin gue pernah bangun jam 12 zuhur ya. Brengsek ya, Bang. Nggak tau, kayak surga aja gitu. Sampai kemarin gue coba konsultasi sama temen gue, bukannya ke psikiater. Eh, Kata gue gini, Bre, kok aneh ya bulan puasa sekarang gue tidur gila-gilaan habis sahur. Gue tidur jam 5-an atau jam, ya pokoknya habis subuh lah, sekitaran jam segitu. Gue bangun-bangun jam setengah satuan, bre. Dia responnya cuman ketawa, ketawa kecil, ketawa merendahkan tuh kan, ketawa merendahkan kayak sambil sibuk. Ya, pakai bahasa Sunda aja, cuman ngomong kayak, maneh mah ngan pindahkan jam dahar unggul cenah. Kalau bahasa Indonesianya silakan ditranslate sendiri. Ya itu momen-momen unik dan brengsek ya. Anjir. Oke, ya itu buat Ramadan tahun sekarang. Mungkin kalau gue boleh nanya sama masa depan, kira-kira di Ramadan tahun depan, apakah Anda sudah mempunyai pasangan ya? Yang Oh ya, ngomong-ngomong soal pasangan, jadi gue inget sama ngabuburit nih. Nah, ngomong-ngomong soal ngabuburit lagi. Di satu waktu gue pernah, tadi lebih tepatnya, kita ambil contoh tadi aja. Gue tadi eh, biasa ke pasar. Enggak, bukan pasar sih, kayak ada sebuah nama deket rumah gue tuh, namanya kayak Gunung, itu banyak tempat jajanan gitu.
di pinggir jalan sih. Ya di situ ya pokoknya tempat yang mana itu tuh kayak surganya jajanan lah. BSD-nya Bogor anjing. Enggak. Hanya BSD itu mall bangsat. Ini apa? Ya semacam tempat jajanan aja dan uh, gue nggak ngerasa ada vibes ngabuburit sih, lebih ke macet dan gerutu-gerutu aja banyak kayak banyak dan banyak apa ya bocil-bocil yang sok-sok pacaran kayaknya. Nggak main maksudnya gini, gue jadi ngomentarin pacaran jadi ya intinya mah ya kalau misalnya masih trial buat apa bro. uang uang apa ya? Uang yang lu kasih ke dia juga buat apa, maksudnya kayak buat trial aja buat apa, kalau mau serius ya ayo gitu. Kenapa gue jadi ngomong gitu, nggak maksud gue kayak kalau masih trial ya jangan macam-macam lah gitu, jangan aneh-aneh. Gue udah terlalu banyak ketemu yang aneh-aneh soalnya. Tadi sempat ada yang kayak gandengan tangan, ada yang sempat kayak uh, boncengan, tapi kedengarannya gue kayak orang yang cemburu, kayak orang yang nggak punya pasangan dan sok kena macet-macetan pas ngabuburit sih. Tapi yang jelas kayak nggak ada rasa enak aja, kayak feel aja gitu sebetulnya ya, tapi terlepas dari itu ya selamat menikmati masa remaja kalian yang sangat indah. Oke, selanjutnya baca berita. Tadi sering banyak banget di awal puasa kita dengar sebuah jokes yang katanya alhamdulillah puasa tinggal 29 hari lagi, kata orang yang udah puasa di hari pertama. Gue yakin itu yang pastinya pasti pas sidang isbat tuh deg-degan apakah harus gue. Nah, dia kayak mikir ini posting ini meme gue posting besok atau lusa ya, kayak ragu-ragu aja gitu. Terus waktu antara tanggal 11 sama tanggal 12 tuh ya dia bingung sendiri, kayak bingung di kepala sendiri aja, kayak ini gue posting sekarang takut disangka ini lagi yang apa yang puasa duluan. Tapi kalau gue posting besok takutnya ketolak. Ya itu waktu apa namanya waktu sidang isbat pasti bingung dia. Dan di hari ketiga sampai sekarang tuh kemarin lagi rame-ramenya tuh adalah tentang berburu takjil. Ya, umat-umat non-muslim itu berburu takjil. Membuat orang-orang muslim dapat bakwan lete ya. Enggak. Ya itu mungkin sebagian kecil, mungkin ada sebagian lagi yang memang lebih support gitu. Ini emang tadi sempat baca beritanya seperti itu sih. Tahu nggak apa-apa. Tapi ini wujud toleransi yang sangat luar biasa, asik sih sejujurnya. Ya umat-umat non muslim. Iya maksud gue gini, event Ramadan itu kayak bawa berkah, bukan cuma buat Islam aja gitu, bukan untuk umat muslim aja gitu, untuk non muslim juga ada gitu. um, uh, Keberkahannya gitu, sampai ada kemarin tuh baca slogan untukmu Ramadanmu, untukmu puasamu, untukmu pahalamu, untukku takjilnya atau apalah itu jokesnya, jokes ATM, amati tiru modifikasi. Dan gue yakin ya di Ramadan kali ini pasti masih ada aja di sebagian kecil orang gitu yang memperdebatkan apakah nelen ludah tuh termasuk batal atau bahkan ngupil tuh termasuk batal atau enggak sih. Saya gue masih yakin hal tersebut masih diperdebatkan untuk beberapa orang ya. Tapi ya emang perdebatan itu sesuatu yang membuat asyik aja, membuat rame gitu.
Dan puncak dari keasikan itu ketika kita menemukan satu jawaban yang sama. Atau suatu jawaban yang mana tidak merugikan pihak yang satu atau pihak A dan tidak memberatkan pihak yang B atau pihak lain. Gitu. Ya, tadi sampai ngeliat di sebuah komenan kayak, awas aja ya umat yang merayakan Paskah, umat Kristen. Nanti waktu perayaan Paskah telurnya saya ganti jadi bola pingpong. Wah, bagus bagus itu jokesnya bagus. Saya emang bukan stand up comedian, tapi saya merasa itu bagus ya dan lucu ya. Pendapat warga sipil boleh lah ya. Ya, um, lanjut mungkin gue mikirnya jauh sih. Gue yakin ini sebuah keyakinan yang gue pegang sih dari dulu, dari sekitar beberapa tahun lalu semenjak gue tahu temen SMP gue tuh yang seangkatan sama gue udah boleh kawin. Gue yakin ya abis Ramadan atau di bulan Syawal nanti pasti ada aja temen gue yang kawin. Enggak, generasi gue yang kawin maksud gue gitu. Nikah lah, menikah. Kalau kawin kan kambing ya. Ini manusia harus menikah secara sah. Pasti banyak orang yang menikah, tapi itu nggak masalah sih. Bagus, malah bagus daripada tidak menikah. Emang ada? Belum tentu ada, tapi kita nggak tahu, bukan kita, kenapa jadi kita. Saya nggak tahu, saya cuma berteman sama buku-buku. Sumpah ini video podcast kali ini penuh dengan ria ya, anjir. Sumpah dari pas bayi muda ini bentuk toleransi saya. Ada gitar pada anak-anak musik ya. Dan ini ada toleransi pada pembaca buku. Toleransi pada penjual nugget dan lain-lain. Dan ya, kita lanjut lagi. Oke, sejujurnya gue lupa sama pertanyaan. Sumpah, sorry buat teman-teman yang memang kayaknya menunggu WCL. Semoga bukan WCL sih sebetulnya, WLW jadinya. WLW. Kayaknya gue bakal memikirkan nama baru atau enggak wawancara lintas waktu. Walau. Ya buat kalian yang nunggu walau, sejujurnya belum upload ya yang 3 postingan sebelumnya. Kemarin sempat baru upload yang Ruslil bercerita. Itu rubrik baru yang saya buat untuk sahabat saya. Dan untuk WLW, mungkin saya untuk kali ini tidak akan memberikan jawaban, tapi akan memberikan pertanyaan untuk diri saya 7 hari ke depan. Semoga saya bisa produktif, amin. Demi menjadi content creator aja. Demi menjadi seorang podcaster. Oke, kayaknya gue pengen nanya perihal yang pertama, apa aja yang lebih unik gitu. Apa sesuatu yang lebih unik Ramadan tahun ini di 7 hari ke depan, berarti sekitar hari tanggal 12 puasa ya. Dan tanggal 24 Maret. Terus yang kedua mungkin gue mau nanyain perihal apakah lo sanggup buat upload secara disiplin. Itu aja sih, itu aja dulu. Mungkin yang ketiga gue pengen nanya apakah udah ada yang ngajak bukber. Kalau udah ya saya harap dapat konten dari bukber ya. Oke, itu 3 pertanyaan dan mohon dijawab. Dan oh iya, sebelum gue tutup mungkin gue mau berbicara perihal Ramadan tuh. Sumpah emak gue udah mulai cari-cari kue. Udah mulai musen soal daging sapi juga ya. Ya nggak masalah sih sebenarnya, kayak, dan gue juga udah mulai relate kenapa beliau punya alasan yang baik tentu, dan akhirnya gue mengerti karena ya ternyata makin
tua usia bulan Ramadan, makin menuju Lebaran atau bulan Syawal, ternyata harga daging dan harga kue makin mahal ya. Makin mahal. Jadi langkah baiknya kita mempersiapkan ya. Mending beli yang tanggal kadaluarsanya 3 bulan lagi tapi murah kan, daripada harus beli yang udah deket-deket apa. Toh kita makannya cuman pas Syawal aja. Awal Syawal datang tamu habis. Mungkin ada beberapa yang terselamatkan yang ada di lemari kita. Tapi jangan jadi orang yang pelit, karena orang yang pelit kuburan. Ya udah itu aja. Um, apa penutupnya, gue belum ada closing, sumpah gue cuma baru ada opening. Aduh, gue kurang produktif banget, sumpah. Tolong Kang Dadan, Teh Duis, tolong saya. Oke, sampai jumpa di walau episode selanjutnya. Dadah. See apa thanks for watching and see you in 1 week again. Udah gitu aja.